Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel AL7. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang fungsi if. Fungsi if ini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fungsi if tunggal, if ganda, dan yang ketiga adalah if kombinasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton sampai habis videonya ya. Oke, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di halaman worksheet Excel. Di sini saya sudah menyiapkan satu kasus, yaitu nilai UAS atau nilai ulangan akhir semester. Kasus ini saya akan memakai dengan rumus if-nya tunggal untuk mengetahui siapa saja mana siswa yang lulus dan tidak lulus di kolom keterangan ini. Namun sebelum untuk mengetahui siswa yang lulus dan tidak lulusnya itu, kita harus mengisi dulu rata-ratanya. Nilai rata-ratanya. Untuk mengetahui nilai rata-ratanya, kita menggunakan rumus average. Biasakan setiap kita menggunakan rumus dalam Excel itu harus diawali dengan sama dengan, karena jika tidak ya maka tidak akan berfungsi. Rata-rata itu rumusnya average. Kita pakai rumus average dulu untuk mengetahui ya rata-rata dari siswa-siswi ini. Average, lalu blok ininya, nilai yang di Lukman, Inggris, Indo, Sundanya, blok, lalu enter. Nah, ini nilai rata-ratanya 71,7. Sudah ini kita tinggal langsung menyalinnya ke bawah, tidak usah mengetiknya lagi satu persatu. Nah, maka akan muncul semua nilai rata-ratanya. Tinggal kita mengisi keterangan lulus dan tidak lulusnya. Nah, ada ketentuan di mana nilai keterangan ini, jika nilai rata-ratanya lebih sama dengan lebih dari 70, maka lulus. Selain itu tidak lulus. Nah, jadi ada ketentuan jika nilai rata-ratanya lebih dari 70, lebih sama dengan dari 70. Jadi kalau ada sama dengan, lebih sama dengan, ada sama dengannya, itu 70-nya ke bawah. Kalau lebih dari 70 itu 70-nya ke bawah. Jadi langsung 71. Nah, ini nilai rata-ratanya jika lebih sama dengan dari 70. Untuk mengisinya kita gunakan rumus if jika rata-rata, berarti di sini ya, jika if itu jika kita masuk logika tes, jika rata-rata, misalnya jika rata-rata lebih dari sama dengan
70 ini kayaknya salah deh, ini penulisannya. Lebih sama dengan dari 70, maka follower itu jika nilainya benar maka lulus. Lulus titik koma. Nah, kita sudah memasuki evaluasi fase. Tadi kan ketentuannya jika nilai rata-rata lebih sama dengan dari 70 maka lulus. Nah, ini udah ya, yang jika benar 70 lebih 70 maka lulus. Nah, selain itu tidak lulus, berarti selain tidak lulus itu masuknya pada evaluasi fase jika salah, jika tidak memenuhi kriteria maksudnya. Nah, maka kita tulis tidak lulus. Nah, udah gitu kita tinggal tutup kurung lalu enter. Nah, terus kita salin ke bawah, seret ya, atau bisa diseret, bisa juga di drag 2 kali. Nah, di sini ada tulisan lulus dan juga tidak lulus. Nah, ini lulus kenapa? Karena nilai rata-rata. Nah, karena memenuhi kriteria. Kriterianya apa? Rata-ratanya lebih dari 70. Nah, ini misalkan 71. Kalau kita bulatkan, nah ini lebih jelasnya 72 lulus karena lebih dari 70. Ini kenapa tidak lulus? Karena kurang dari 70. 60 kurang dari 70. Nah, ini ada yang 70. Kenapa lulus? Ya karena pas banget 70 gitu. Kan lebih sama dengan dari 70. 70-nya ke bawah. Beda lagi kalau misalkan ini di sama dengannya gak ada kayak gini. Nah, rata-ratanya lebih dari 70 itu mengartikan bahwa 70-nya nggak ke bawah. Nih saya kasih contoh ya, kan ini lebih dari 70, kita hapus sama dengannya di sini. Nah, pasti yang rata-ratanya 70 itu pasti bakalan tidak lulus. Yang tadinya lulus pasti tidak akan lulus, karena hitungnya itu dari 71 lebih dari 70. Coba ya. Dan tadi saya sudah buang sama dengan gak ada kan. Lalu kita klik 2 kali. Tuh. Nah, ini yang 70 jadi tidak lulus karena dia kurang dari itu, apa ya maksudnya, enggak, jadi hitungnya 71 gitu. Nah, coba kita masukkan lagi sama dengannya, maka yang nomor 70 yang ini 70 pasti bakal lulus lagi. Klik 2 kali. Nah, kan lulus yang 70. Jadi yang namanya if tunggal itu adalah, maksud if tunggal ya, if tunggal itu berarti ketentuannya cuma satu. Maksudnya
kalau lulus ya udah nggak lulus gitu. Beda sama if ganda. Kalau if ganda itu banyak pilihan, seperti ada 3 if-nya. Jika 70 maka A, jika 60 B, jika C D gitu. C D lagi. Jika 50 C, contohnya gitu. Banyak pilihan kalau ganda. Nah mungkin untuk sekarang bagian satunya itu enggak dulu, nanti saya upload lagi tentang if gandanya, gimana caranya. Nanti saya sama bikin soalnya kayak gini tapi pakai if ganda. Oke, terima kasih. Wassalam.